Kapan kalian nonton ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Pak Ijo. Kali ini mau bahas mengenai Toutiao AI si pengait otak yang canggih, berdasarkan riset dan opini Pak Ijo. Platform konten berita dan informasi yang didukung oleh AI ini, perusahaan ini sudah menjadi perusahaan platform seluler terbesar di China untuk pembuatan agregasi dan distribusi konten dengan 120 juta pengguna aktif harian per September 2017 dan didirikan pada awal mula 2012. Dan perusahaan ini sudah bernilai sekitar 22 miliar US dollar. Toutiao meluncurkan platform berita berorientasi seluler pada 2012 pada saat smartphone pas landas di China. Tapi hanya sedikit aplikasi berita yang ada dan beberapa portal berita telah mengembangkan produk yang sederhana. Sementara itu, konsumen di Tiongkok mengakses berita digital dan konten hiburan, terutama melalui portal berita utama yaitu Weibo dan WeChat. Sementara sebagian besar portal berita asing dari jejaring sosial yaitu Facebook dilarang di Tiongkok. Nah, inilah yang membuat permintaan konsumen China dan maraknya konten relatif tidak terlayani. Dan Toutiao pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki pasar dan menyediakan produk yang mudah digunakan kepada konsumen. Nah, kenapa Toutiao ini dapat dikenal orang dengan cepat? Teknologi agregasinya yang bisa mempunyai minat dipersonalisasikan. Proporsi nilai utama Toutiao adalah menggunakan AI itu untuk mendistribusikan umpan konten yang dipersonalisasikan untuk setiap pengguna dengan melacak ketukan, gesekan, atau waktu yang dihabiskan untuk setiap artikel, komentar, jeda, dan lokasi dari si pengguna. Toutiao pun dapat mengidentifikasi preferensi setiap pengguna dan dengan demikian mendorong rekomendasi yang dipersonalisasikan kepada semua orang. Nah, Toutiao ini tidak membebankan biaya pada konsumen dan memperoleh pendapatan hanya dari iklan saja. Makanya itu, karena kemampuan AI-nya ini, ia dapat membantu mengiklankan dan menargetkan konsumen mereka secara lebih efisien dan tepat. Dan dengan demikian dapat mengenakan tarif yang lebih tinggi daripada pesaing-pesaingnya. Bagi pengguna pun, melihat iklan yang mereka minati akan membuat mereka tidak terganggu. Dan Toutiao dapat memasukkan lebih banyak iklan untuk meningkatkan pendapatannya. Jadi, faktor kunci keberhasilannya ini adalah dengan dia mendapatkan ads singkat tanpa sumber daya apapun dimanfaatkan sebagai perusahaan rintisan. Selain itu, gimana sih ini Toutiao bisa masuk dari satu platform ke banyak platform? Nah, kesuksesannya ini terbukti di platform berita. Toutiao kini berekspansi ke platform lain untuk membangun rantai konten hiburan, mulai dari gambar, video, hingga tanya jawab. Perusahaan telah membangun video semangka, atau kita sebut aja Watermelon. Itu sebuah aplikasi di China, aplikasi yang menyediakan platform video pendek. Dan juga ada satu lagi yang namanya Wukong, komunitas tanya jawab seperti Quora. Dan mengakuisisi perusahaan seperti Flipagram, Musical.ly, dan Faceu. Yap, itu mungkin dapat menjelaskan kenapa Toutiao ini dapat gambaran ya, dan minat dari para pengguna. Ya, kenapa dia dapat mengait seluruh minat si pengguna itu karena waktu dan elemen-elemen gesekan atau swipe-swipe dari si pengguna yang lakukan, dan juga lokasi-lokasi di mana itu elemen itu disatukan dan sampling sama si AI Toutiao ini. Nah, yang bikin ketagihan bukan pengguna ini juga tidak hanya melakukan si interest-nya dari si pengguna, tapi AI ini juga dia mencari dengan survei sebelum mereka masuk ke lanar atau platform si medianya. Jadi ketika kalian mendaftar di misalnya TikTok, itu pun pasti ada yang namanya survei agreement segala macam kan. Nah, itu biasanya ditanyain kalian dari mana dan nama kalian siapa, umur berapa. Nah, kayak gitu. Itu AI akan membaca itu sesuai dengan interest kalian. Jadi Toutiao ini cuma membantu kalian mengikuti interest atau minat kalian. Itu aja sih. Buat episode ini cukup ya. Nanti untuk episode selanjutnya ikutin aja di channel Geekbeats. So stay tune and see ya.